Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita telah membahas tentang muqaddimah, apa yang ingin disampaikan sama Habib Umar di dalam kitabnya Khuluquna. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Beliau ada bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu ada satu ayat atau satu hadis atau satu kalam ulama yang mewakili isi daripada kitab yang dikarang. Contoh, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka diberi pemahaman fikih. Oh, berarti kitab ini membahas tentang fikih. Ya. Adapun di sini bara'atul istihlal, beliau mengutip satu ayat, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia berusaha dengan sepenuhnya meraih kehidupan tersebut, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kuat kepada Allah, fa ulaika, maka orang-orang yang menginginkan akhirat tersebut, kana sa'yuhum mashkura, apa yang mereka perbuat akan diberi terima kasih, balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kitab ini akan membahas tentang bagaimana seseorang meraih kehidupan akhirat. Yang diantara usahanya adalah memperbagus akhlak, memperbaiki akhlak, dan mentakzimi akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mulai, pertama, khuluquna, akhlak kita ma'allah, kepada Allah. Nuraqiballaha fi sairil ahwal ka'annana lahu nashhad. Kata beliau, pertama kali ditanamkan kepada seorang mukmin kalau dia mengaku punya akhlak kepada Allah adalah nuraqib, merasa diawasi oleh Allah. Fi sairil ahwal, di setiap keadaan. Ka'annana lahu nashhad, seakan-akan kita melihat, menyaksikan zatnya Allah. Jadi kalau sudah ada sifat muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah, pertama, nggak bakal maksiat. Jangan Allah, teman kita aja, kemana-mana lengket sama ente. Tidur bareng, ke kamar mandi pun bareng kalau boleh. Terus mau ngapain nanti? Mau maksiat? Nggak bisa. Mau ngomong rahasia? Nggak bisa. Tidak ada yang tersembunyi. Ini baru manusia. Lalu bagaimana kalau merasa yang mengawasi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa nukhallisu lahu fima dhahra wa batina, dan kita mensucikan diri kita yang zahir ataupun batin. Wa nattakhidhu lana wirdan yawmiyan fi kitabihil aziz ma'al muhafazati 'ala tafahumi wa tadabbur. Selain kita merasa diawasi oleh Allah, kita ambil waridan yaumiyan, porsi secara setiap hari. Porsi setiap hari untuk membaca Al-Qur'an, kalamullah yang mulia, dengan tetap menjaga tadabbur dan mencari maknanya biar kita faham. Sebagaimana Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Di dalam salat mereka khusyuk. Di antara makna khusyuk adalah paham apa yang dibaca. Sama dengan ini, mau tadabbur, mau tafahum, cari maknanya. Apalagi sekarang media gampang. Ya, misalkan kita kan kadang ada masa-masa intim sama Allah ya, tiba-tiba diem, kok kangen ya, pengajian yang enak. Kadang-kadang merasa, wah ayat ini kok pas banget sama anak. Dia kan penasaran, mungkin dengar dari ceramah atau di media, apa sih maknanya? Cari, tanya sama ustadz, tanya sama ulama, apa maknanya? Biar dibacakan kitab tadi itu. Untuk apa? Tadabbur. Ya, tadabbur.
Karena itu penting. Ketika wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Ya apa dibacakan nambah iman? Tidak mungkin kecuali faham. Ya. Dan Al-Qur'an ini ajib. Al-Qur'an ini mukjizat. Betul. Sampai apa yang kita tidak tahu bisa tahu dari Al-Qur'an. Kejadian yang lama, kejadian yang akan datang semua dari Al-Qur'an. Jadi makna kalau kita belajar bahasa Arab tambah paham. Ya, tambah paham. Dan ini bukan tempatnya kita membahas masalah Al-Qur'an. Nahrisu ala huduri qulubina fi sholati lahu. Termasuk akhlak kepada Allah selain baca Al-Qur'an apa? Kita semangat untuk menghadirkan hati kita di dalam sholat. Ketika takbiratul ihram, pertama kali yang diingat Allah. Bukan dengan takbiratul ihram, bahkan lupa semuanya. Ya. Allahu Akbar. Ingat ya Allah. Kalau bukan karena kemampuanmu, aku tidak akan pernah bisa takbiratul ihram. Kalau bukan karena percikan hidayahmu, nggak bisa ngatek berdiri seperti ini untuk sholat. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah beri hidayah yang dikehendaki. Ente kira itu ente sholat berjamaah. Ente, usaha ente. Dah, Allah semuanya. Kita ini punya apa sih? Hah? Hati Allah yang gerakkan. Kesehatan Allah yang kasih. Kesempatan waktu Allah yang ngatur. Ayo. Pengen hadir pengajian. Lo kok tiba-tiba sudah janjian sama fulan, tak bisa dibatalin. Tapi pengen. Subhanallah fulan, Allah kasih udzur. Allah pengen ente hadir pengajian. Siapa yang ngatur ini? Allah. Makanya afdal sebelum takbiratul ihram menghilangkan semua yang ada di sini. Ya, diam dulu ya. Hilang semua, fokus ini, anak mau sholat ini. Allahu Akbar. Ada hudur ma Allah. Wala nusalli illa jama'atan ma lam tata'adzar. Termasuk adab kita dengan Allah adalah sholat berjamaah selama tidak ada uzur. Karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah sholat sendirian, sholat fardu. Kecuali kalau sholat sunnah. Hatta tawaramat qadamah, sampai bengkak kakinya itu sholat sunnah. Nastasghir li'azamatihi. Kita merasa hina di hadapan Allah yang maha mulia. Ya. Ingat, jadi di antara dampaknya maksiat itu agar kita itu tawadhu di hadapan Allah. Ya enggak? Setiap manusia itu punya sisi gelap masing-masing. Ente, ana, semua orang itu punya sisi gelap masing-masing. Yang mereka anggap itu gelap. Iya, ada masa-masa dulu mungkin maksiat atau mungkin berdosa sama Allah. Itu tuh apa? Pelajaran. Ya, ketika sholat, hudur ma Allah. Ya Allah, kau muliakan aku dengan aku berdiri di ibadah yang paling kau cintai, sholat. Sedangkan kalau kau lihat aku dulu, siapa aku dulu? Sholat tak kenal, ustadz tak kenal, pengajian gak mau, masjid jarang. Ya, itu namanya nastasghir, merasa diri itu hina li'azamatihi, di hadapan Allah yang maha mulia. Kalau bukan karena Allah, nggak bisa kita jadi seperti ini. Ya, penting. Sampai dikatakan manusia itu ada dua lingkaran. Ada namanya lingkaran rahmah, ya. Yang kedua ada lingkaran hikmah. Jadi betul, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidak ada dari sisi Allah itu sesuatu yang zalim, nggak ada. Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Makanya ada dua lingkaran. Lingkaran rahmat dan lingkaran hikmat. Apa lingkaran rahmat? Lingkaran ketika orang berbuat taat dan amal baik. Dia masuk ke lingkaran rahmat. Bisa berbuat baiknya karena Allah, dapat percikan cahaya ilahi berupa rahmat, hidayah, taufik, masuk ke lingkaran rahmat. Kalau dia maksiat, masuk ke lingkaran hikmah. Mungkin sekarang dia kotor, suatu saat dengan perbuatan dosa tadi itu dia bisa ngatrol dirinya menjadi manusia yang tawadhu di hadapan Allah.
Tidak ada yang jelek. Ya. Jadi dikasih sama Allah perbuatan dosa untuk apa? Agar membedakan yumayyiz bainal abad, bainal insan, wan nabi. Agar beda, bisa membedakan mana manusia, mana nabi. Nabi tidak punya dosa. Ya. Meskipun di makom aulia itu tidak ada namanya maksiat. Bahkan perbuatan yang dianggap makruh pun mereka tidak ngerjakan. Tapi mereka mengatakan lupanya saya dari Allah itu maksiat bagi saya. Karena nyambungnya terus dengan Allah. Ya. Kemudian wa naqumu lahu fi jawfil laili wa zulmatihi nastaghfiruhu wa nas'adu bimunajatihi. Termasuk akhlak kita kepada Allah adalah bangun tengah malam. Fi jawfil lail. Ya. Sampai ada satu kisah mengatakan ada satu orang soleh yang diberi oleh Allah kelebihan. Dia sholat tahajudnya nggak tahu ninggal. Mau di apa ayam soif, ayam syita, mau itu musim kemarau, musim dingin nggak pernah ninggal. Sampai sama Allah dibuka namanya makom mukasyafah, bisa terbuka hijabnya. Dan itu boleh di kitab-kitab tasawuf, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, maka pendengarannya menjadi pendengaranku. Pas tengah malam dia mendengar panggilan dari Allah, seruan, dia hanya bisa mengatakan ana. Anaknya bingung, kok ana, saya. Setelah itu tanya, Abuy, wahai ayah, kenapa kau tadi bilang ana, saya? Katanya, Dalia walati, wahai anakku, aku mendengar panggilan Allah. Dan ini sesuai dengan hadis qudsi yang Allah katakan, setiap malam Allah mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Ada enggak yang mau minta ampun? Akan aku ampuni. Hal min talibi hajatin. Ada enggak yang punya hajat sekarang? Akan aku tunaikan. Maka aku mengatakan, ana ya Rabb, saya ya Allah. Ada yang mau minta ampun, ana ya Rabb, saya. Ada yang punya perlu, saya ya Allah. Ada yang lagi pengen mendekat, ana ya Rabb. Ada yang minta ditutup aibnya, ana terus. Makanya sifat mereka orang-orang yang malam itu bangun, itu kata Allah dalam Al-Quran, kharru sujjadan wa bukiya, mereka tersungkur, kemudian nangis di tengah malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka dalam ayat Al-Quran adalah orang-orang yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ketika malam sedikit untuk tidur. Biasanya bangun. Ya. Sampai disebutkan nanti di dalam hari kiamat padang mahsyar Allah katakan begini. Liyakum alladzina tatajafa junubuhum anil madaji. Ayo berdiri yang punggungnya jauh dari kasur. Maksudnya bangun malam. Fayakumuna wahum qalil, maka bangun orang-orang tertentu, itu pun sedikit. Iya, dikit. Di antara keluarga kita satu gang aja berapa yang bangun? Ada bangun cuma tidak sholat, persiapan ke pasar. Ya. Ada bangun, ada perlu sama Allah. Kadang-kadang kita gitu. Kemarin itu Ana lihat videonya Gus Baha, ajib banget. Makanya orang yang alim dengan ibadahnya orang yang awam lebih afdol makannya orang yang alim. Loh, ini kalau kena teman-teman sebelah, wah apa ini? Ini berlebihan, lebay ini. Kemudian sama beliau dirinci. Apa itu? Gini, ibadahnya orang awam itu ibadah yang tidak ada kualitasnya. Ketika dia sholat, ada perlu buat nyauri utang, dia panggil Allah. Ada butuh sholat, dia panggil Allah. Untuk apa? Untuk nyauri utang, bayar utang. Kalau dia sekarang lagi kena musibah, dia panggil Allah untuk menyelesaikan musibahnya. Selain itu tidak ada. Tidak ada.
Jadi butuhnya sama Allah ketika perlu. Sedangkan orang alim itu makannya ingat Allah. Makan ingat. Ini ta'amul maula. Ini makanan hidangan Allah. Bukan ana beli. Dohirnya ana beli. Tapi yang nyuguhkan siapa? Allah. Ya enggak? Ana disehatkan. Ketika ana makan. Allah yang ngatur. Ini gizinya ke sini. Vitaminnya ke sini. Ya. Kemudian yang enggak kepake jadi kotoran. Semua siapa? Allah. Makanya orang alim afdal daripada ibadahnya orang awam. Hakadha. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di tengah malam mereka ahli istighfar, meminta ampun kepada Allah. Awwalu ma nattajihu ilaihi inda kulli sadamatin. Pertama kali yang kita menghadap kepadanya ketika kita kena musibah. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti termasuk akhlak kepada Allah, ketika kena musibah cepat kembali kepada Allah. Wa wahduhu nattakilu alaihi fi jami'il umur. Dan hanya kepada Allah kita tawakal. Apa sih tawakal? Kok tawakal? Tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah. Bersandar kepada Allah. Seperti bersandarnya badan kepada dinding. Coba lihat. Orang sandar kepada dinding. Semua anggota badan ini sudah pasrah sama dinding ini. Pikiran, tangan, punggung, sudah pasrah. Andai roboh, kita ikut roboh. Itu namanya tawakal. Lah, orang tawakal tadi itu diperbolehkan oleh Allah ketika setelah iktisab, setelah ikhtiar baru tawakal. Dan tawakal pembahasannya sangat banyak. Intinya tawakal tadi itu termasuk sifatnya orang-orang mukmin. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka tawakal. Nukatsiru fi dzikrihi wa syukrih, termasuk daripada akhlak kepada Allah adalah kita memperbanyak zikir dan bersyukur kepadanya. Wa nathiqu bi wa'dihi wa nasrih, percaya terhadap pertolongan Allah, janji Allah. Nukatsiru tadarru wal ibtihal ilaihi fi sarra'i wad dharra, memperbanyak kita munajat kepada Allah, menangis ya. Fisarra, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wadharra, ataupun terang-terangan, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Ta'arraf ilayya fir raha ya'rifka fi syiddah. Ente ingat kepada ana ketika ente senang, aku akan ingat kepadamu ketika kau susah. Kita kadang kalau sudah senang lupa. Kadang sholat ditunda, ya. Tapi ketika sudah kena musibah, ya Allah, sebelum sholat sudah siap. Nu'azzim sya'airahu wa hurumatihi. Kita ta'zimi, agungkan syiar-syiarnya, dan bagaimana kemuliaan-kemuliaannya Allah di muka bumi. La ta'khudna fihi laumata la'im, tidak gentar sedikit pun, tidak takut sedikit pun di dalam urusan syariat. Ya, nggak pernah takut. Karena kalau sudah kita bela agama, dekengan itu pusat. Pangeran sudah. Orang tuh bisa berani karena punya dekengan kadang. Ya enggak? Ditilang sama polisi, nggak mau. Kenapa tilang saya? Saya tidak tahu, saya orang hukum. Ya, karena ente punya dekengan di belakang ente yang menguatkan ente. Tapi ketika terhadap syariat, tidak ada yang berani. Siapa dekengannya? Allah. Makanya orang yang membawa syariat Allah, membela syariat Allah, itu di belakang ada Allah yang akan menolongnya. Nar'a hududahu, kita jaga batasan-batasan. Kata Allah, wa man yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batasan Allah, maka dia zalim. Allah punya batasan ini jalannya sini, garisnya di sini, itu jangan lampaui. Ada namanya perbuatan zina, itu batasan. Ya, kalau mau tidak zina, nikah saja. Ini ada namanya minum. Kalau minuman keras nggak boleh, ada batasan. Maka jangan lampaui. Kemudian wa nastahi minhu haqqal haya, dan malu sama Allah. Iya. Malu sama Allah, sebenar-benarnya malu. Manusia itu salah sedikit aja, ente tidak bakal disapa. Selesai subsidi. Ya enggak? Kata Habib Umar,
waktu di ceramahnya, wallahi, andai Allah melihat satu dosa saya saja, dilihat satu dosa saya saja, tidak bakal ada pondok sebesar ini. Tidak bakal bisa kita munajat sama Allah. Kalaupun Allah punya sifat seperti manusia, tidak bisa. Tapi Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawadithi. Man istahya minallah haqqal haya falyahfadhir ra's wa ma wa'a. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah sebenar-benarnya malu, maka jaga anggota badannya. Wal yahfadhil batna wa ma hawa. Jaga perutnya dari hal-hal yang haram. Wal yadhkuril mauta wal bala. Senantiasa ingat kematian dan bala. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan kemewahan kehidupan dunia. Wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya. Barang siapa yang melakukan itu semua, maka dia adalah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang yang hatinya bersih itu kadang doanya keluar dari lisannya. Sebagaimana ada orang Badui itu lihat ada ziarah ke Nabi terus doa, ya Rob, ampuni saya. Kalau kau mengampuni saya, aku senang, Nabimu senang, setan marah. Tapi kalau kau tidak mengampuni saya ya Allah, maka aku susah, Nabimu susah, setan senang. Dan kau tidak mungkin menyusahkan Nabimu. Maksudnya minta apa? Minta diampuni. Dan para anbiya itu karena pemberian dari Allah lebih banyak daripada orang awam seperti kita. Maka kadang doa mereka tidak langsung. Ya. Contohnya ada satu nabi yang tidak diberi anak. Dia minta Allahumma rzuqna auladan dzukura katsira. Ya Allah beri saya anak laki-laki yang banyak. Enggak gitu. Malu sama Allah. Sudah digerojok pemberian, dikasih wahyu, kenabian. Cuma dikurangi sama Allah sisi mungkin enggak punya anak atau apa. Tapi doanya apa? Allahumma ya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku sendirian di dunia ini. Sedangkan kau sebaik-baik yang mewariskan. Maknanya minta apa? Minta anak. Iya. Rasulullah dengan pemberian yang sangat banyak ketika minta pengampunan dari Allah, Pak. In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kau siksa mereka, umatmu, kau berhak ya Allah. Karena itu umatmu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Tapi kalau kau ampuni umat itu, berarti kau adalah Maha Pengampun. Minta apa ini? Minta ampunan. Itu sifat hayanya para nabi, sifat malunya para nabi dan rasul, terutama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat Rasul itu dua. Kalau haya dari sisi malu. Satu, malu berbuat kemungkaran. Bukan kemungkaran ya, malu berbuat sesuatu yang kurang daripada hakikat ubudiyah. Ya, nggak ada nabi kemungkaran, nggak ada. Jadi misalkan menurut Nabi itu nggak maksimal, tapi di mata kita sudah mentok, maksimal banget. Nah, ketidakmaksimalan perasaan Nabi ini menjadikan sifat beliau malu. Ya, ketika mengajak kepada orang-orang kafir Mekah, nggak diijabahi, nggak diterima, ditolak. Apa kata Nabi? Wa ashku bathi wa husni ilallah. Ya Allah, saya hanya bisa ngeluh kepadamu ya Allah. Sedangkan itu sudah mentok sudah. Ya enggak, bagaimana perjuangan Nabi, teman-temannya Nabi, sahabat Nabi yang disiksa saat itu. Tapi gimana? Mentok ya Rob. Lah, sifat seperti itu merasa dirinya kurang sempurna ubudiyah kepada Allah, merasa sifat malu. Itu satu. Yang pertama. Yang kedua, sifat malu seperti sifatnya kita. Ya, malu untuk mengungkapkan,
Seperti Nabi itu pernah ngundang beberapa orang kafir Quraisy, termasuk banyak sahabat di situ. Ada beberapa orang nggak pulang-pulang. Maka Nabi berdiri di situ sambil mukanya merah. Nunggu orang pulang, mau ngusir nggak enak. Diem Nabi. Kalau kita kan wis wayai, ayo. Lapo suwe-suwe dek gini. Sebagian orang kadang hobis, elek loh. Anak pernah beli baju bukan di Jawa tapi di luar Jawa, ke satu toko non Muslim. Mungkin memang lingkungannya lingkungan bisnis di situ. Mau beli baju yang di sini I love apa Batu misalkan. Itu di tempat tersebut ada tulisan I love tempat itu. Mau beli 3, anak, istri, anak. Pak, ada baju ini, ada. Diambilin. Lah, cocok bajunya, cuman tipis. Kayaknya tipis. Namanya tipis, kan musyawarah sama istri. Rembukan dulu kan, gak langsung dibayar. Ukuran pas. Bilangnya apa? Beli ini tapi tipis. Nah, enggak usah beli, kita cari yang lain. Ini tok, dibilang, Pak, sama yang jual, hei, beli enggak? Waktunya eman. Bayangkan itu. Enggak beli enggak usah. Tak bilang enggak beli. Ya sudah, silakan keluar. Keluar. Enggak ramah blas. Nah, tapi memang gitu. Ada orang seperti itu. Ala kulli hal wa hadza sifat daripada haqqul haya, sifat sebenar-benarnya malu, terutama malu terhadap kekurang maksimalnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas yang pertama, khuluquna, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.